Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita menjelaskan bagaimana sosok si istri yang ideal itu sebenarnya siapa. Di saat kita ingin memiliki pasangan hidup, kita tentu saja harus memilih yang sebenarnya. Tentu saja yang kita pilih adalah istri yang terbaik menurut agama kita. Ternyata dalam Islam, di saat kita ingin meminang seorang perempuan, ternyata ada 4 hal yang mesti kita pelajari. Apa yang 4 tadi? Yang pertama agama, yang kedua harta, yang ketiga adalah nasab, yang keempat adalah cantik. Mari kita perhatikan poin yang pertama adalah agama. Kenapa dianjurkan dalam Islam di saat kita memilih pasangan hidup kita yang kuat agama? Di saat kita telusuri, bila seorang calon pasangan kita, calon istri kita memiliki agama yang tinggi, tentu saja dia menjaga kehormatannya zahir dan batin. Itulah yang dapat menyebabkan kita ini hidup bahagia dengannya. Di saat kita pulang jauh sana, capek kita kerja di sana, mungkin kerja kita sebagai pelaut, lelah, capek. Di saat kita pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai sang kekasihku sudah pulang. Dia dengan perasaan yang baik, dengan senyuman yang dilemparkan oleh sang istri kita, saat itu hilanglah lelah kita tadi. Lebih lagi kadangkala kita sebagai pekerja di luar negeri sana, mungkin jauh dengan dia itu, tapi kita ini tidak merasa ragu-ragu apa yang dilakukan oleh istri kita di kampung sana. Kenapa? Karena dia itu sudah memiliki sifat iffah, sifat memelihara diri. Dia tidak mau menelpon calon suami orang. Dia tidak mau melayani laki-laki yang dilarang oleh agama. Kenapa? Dia sudah memiliki agama yang begitu tinggi yang sudah dia miliki. Makanya itulah agama yang menuntunkan kepada sang suami, di saat kita pilih agama, insya Allah kebahagiaan akan kita dapatkan bersama dengannya. Yang kedua, apa pilihan agama kepada kita sang suami? Adalah calon istri kita yang mempunyai harta. Kadangkala kita sebagai suami saat itu tidak memiliki harta, kita ingin membangun rumah sebagai tempat kediaman kita. Istri kita dalam keadaan saat itu bertanya kepada kita, wahai suami, tidak usah repot-repotlah dirimu. Kenapa? Wahai istri, alhamdulillah orang tua kita memiliki lahan di sana. Kita ini di sana aja membangun rumah, nggak usah khawatir. Bagus, untung itu. Begitu pula suatu saat kadangkala suami itu tidak memiliki biaya, tidak memiliki nafkah untuk memberi nafkah kepada istri, kepada keluarga. Dia bilang, si istri kita bertanya, kenapa bang? Kok tadi kita lihat wajahnya tidak begitu menyenangkan. Kenapa? Apa yang suami rasakan? Susah apa yang engkau rasakan, wahai suamiku yang tercinta? Dia bilang, suami kita bilang kepada kita, wahai kekasihku, wahai istriku yang mulia, bagaimana nasib kita ini hari ini? Tidak memiliki apa-apa belanja untuk keluarga kita.
kita. Nggak usah repot. Alhamdulillah kami ada peninggalan daripada orang tua kita. Maka kita jual sedikit sebagai belanja untuk kita hidup. Makanya dalam agama Islam menuntun yang kita pilih perempuan baik apabila memiliki yaitu sifat yang kedua, yaitu yang memiliki harta. Yang ketiga, pilihan agama. Di saat kita pilih istri yang bagaimana? Yang memiliki nasab yang bagus. Misalnya nasabnya itu orang yang mulia. Bagaimana kita tahu? Kita tanya sama orang yang di sekeliling dengannya. Orang tuanya itu orang ahli sholat, orang ahli ibadah, orang yang dermawan. Bagus itu. Dibandingkan dengan nasabnya tidak jelas. Mungkin kadangkala nasabnya itu daripada anak yang hasil daripada zina. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi seorang ibu itu sangat menentukan kepribadian seorang anak kita. Sosok yang menonjol bukan dari sang suami. Wahai pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana pula? Bagaimana kepribadian ibunya? Wajar dan pantas. Kenapa seperti itu? Biasanya anak itu yang lebih dekat kepada orang tua, yaitu ibunya dibandingkan dengan bapaknya. Itu kebanyakan. Maka di saat nasabnya bagus, agamanya bagus, insya Allah lahirlah dari rahim istri kita adalah anak yang soleh, solehah. Itulah yang kita dambakan. Yang selanjutnya cantik. Cantik itu menurut kita, bukan menurut orang lain. Kenapa seperti itu? Karena yang kita kawini calon istri tadi dengan kita, bukan dengan orang. Misalnya kita lihat itu sudah cocok, sudah oke dengan kita, ya nikahkan. Enggak apa-apa itu. Karena kalau kita pilih yang lebih cantik, yang sangat cantik, mungkin kita di saat berada di luar kota, di luar daerah, teringat bagaimana? Bagaimana? Yaitu istri kita sana. Mungkin dia itu udah apa-apa dengan laki-laki orang lain. Kita mungkin tidak tenang saat itu. Maka oleh karena demikian, empat hal tadi itu harus kita pertimbangkan di saat untuk memiliki seorang istri. Kadangkala kita lihat dalam masyarakat, mungkin pilihan kita ada dua orang. Yang mana aku pilih ini? Yang satu agamanya tinggi, tetapi cantiknya agak kurang. Yang satu lagi bagaimana? Cantiknya luar biasa, bagaikan artis misalnya. Tapi agamanya minim sekali itu. Siapa yang aku pilih? Kalau kita perhatikan ini, ulama sudah menjelaskan. Dalam syariat Islam begitu pula sudah dianjurkan. Ini satu kitab yang kita pilih untuk menguatkan perasaan kita, yaitu kitab I'anatul Talibin halaman 272 jilid 3. Wa qala syekhuna fi syarhil minhaji walau ta'aradat tilka sifatu falladhi yadharu annahu yuqaddimud din mutlaqan. Andai kata orang perempuan itu agamanya tinggi, tetapi cantiknya agak kurang. Yang satu lagi cantiknya hebat, luar biasa, tapi agamanya minim sekali. Dianjurkan dalam agama, yuqaddimud din, didahulukan yang kuat agamanya. Kenapa? Rasulullah membimbing kita, fadfar bidatid din, pilihlah yang kuat agamanya, insya Allah dapat berkah, dapat anak yang soleh solehah. Itulah yang menjadi idola kita di suatu saat nanti. Kita sudah pada tiada, ada kita tinggalkan anak yang soleh solehah, yang selalu berdoa kepada kita. Mudah-mudahan kita hidup di alam kubur, ada tiap hari, tiap saat
ada bingkisan terkhusus. Ternyata siapa yang kirim itu? Itulah anak-anak kita semua. Itulah yang kita dambakan. Terima kasih.